Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Mukarramatus Sadia, NIM 200512140051 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan proses HRN atau Huygens Ratio Next. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan penjadwalan proses. Penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem informasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Sedangkan proses itu sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Tugas dari penjadwalan ini yakni memutuskan proses yang harus berjalan dan juga memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kemudian selanjutnya ada algoritma dari penjadwalan. Algoritma dari penjadwalan ini ada dua, yakni non-preemptif dan juga preemptif. Pada non-preemptif ini terdapat 4 algoritma, yakni yang pertama ada FIFO atau FCFS, kemudian yang kedua ada SCF, yang ketiga ada HRN, yang keempat ada MFG. Kemudian yang preemptif juga terdapat 4 algoritma, yakni yang pertama ada RR, yang kedua ada SRTF, yang ketiga ada PS, dan juga yang keempat ada GS. Karena tadi pertama saya bilang ingin menjelaskan algoritma penjadwalan dari HRN, maka saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari algoritma HRN. HRN ini merupakan strategi penjadwalan non-preemptif. Huygens Ratio Next ini merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN ini dihitung berdasarkan rumus seperti bawah ini ya, yakni waiting time atau waktu tunggu ditambah dengan burst time atau waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan yang lebih bagus juga. Disebut HRN ini karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani lebih dahulu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari HRN. Kelebihan dari HRN ini yang pertama yakni dapat mencegah starvation, yang kedua setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang, kemudian yang ketiga respon time-nya lebih cepat. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh HRN ini yakni jika terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Nah, kemudian ini contoh perhitungan algoritma HRN ya. Ini ada tabel proses schedule atau tabel jadwal proses. Pada baris pertama tabel ini terdapat nama proses, waktu tiba, waktu lama, waktu mulai, waktu rampung, dan juga lama tanggap. Pada kolom nama proses terdapat P1, P2, P3, P4, dan juga P5. Kemudian pada kolom tiba terdapat nilai 0, 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian pada kolom waktu lama terdapat nilai 5, 10, 13, 3, dan juga 7. Bisa dilihat pada kolom tiba bahwasannya nilai atau waktunya sudah terurut dari yang terkecil atau yang waktu tibanya lebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai mulai, rampung, dan juga lama tanggap pada P1, kita bisa mencarinya seperti ini. Dimulai dari nilai mulai.
Nilai mulai dari P1 ini dilihat dari waktu tibanya. Karena P1 ini merupakan proses yang pertama karena waktu tibanya adalah 0, maka nilai mulainya ditulis dengan 0. Dan kemudian nilai rampung dari P1 ini kita dapat dari waktu lamanya. Waktu lamanya ini adalah 5 ya di situ. Jadi kita tulis 5. Dan untuk nilai tanggapnya kita dapat dari hasil penjumlahan dari waktu rampung dan juga waktu mulai, yakni 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi nilai tanggapnya adalah 5. Nah, untuk menghitung proses selanjutnya kita menggunakan perhitungan seperti tabel berikut. Untuk menentukan proses mana yang akan dilayani terlebih dahulu, kita menggunakan perhitungan seperti yang ada pada tabel yang ada di tengah ini. Kita akan mencari hasil rasio mana yang paling besar, kemudian rasio yang paling besar nanti akan dilayani terlebih dahulu. Pada tabel ini terdapat kolom waktu sia-sia dan juga rasio penalti. Karena yang P1 tadi sudah diketahui, kita tinggal mencari atau menghitung sisa P lainnya. Yang pertama ada P2. Untuk mencari waktu sia-sia dari P2, kita menggunakan rumus waktu rampung dari P1, di mana waktu rampungnya ini adalah 5 ya, dan dikurangi dengan waktu tiba P2, yakni 2. Jadi 5 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian mencari rasio penaltinya, kita menggunakan rumus waktu sia-sia ditambah dengan waktu lama dibagi waktu lama, yakni berarti 3 ditambah dengan 10 kemudian dibagi dengan 10, maka menghasilkan nilai 1,3. Untuk P3 dan seterusnya lakukan perhitungan yang sama ya. Setelah dihitung semua, kita lihat nilai rasionya. Nilai rasio yang paling besar maka akan kita layani terlebih dahulu. Karena hasil rasio penaltinya yang paling besar adalah P2, maka kita layani terlebih dahulu P2. Untuk waktu mulai dari P2, kita ambil dari waktu rampung dari P1, di mana adalah 5. Maka kita masukkan waktu mulai dari P2 adalah 5. Kemudian selanjutnya, untuk mencari waktu rampung P2, kita menggunakan rumus penjumlahan dari waktu mulai ditambah dengan waktu tiba, maka akan menghasilkan nilai 15. Kita masukkan nilai 15 itu ke dalam nilai rampung dari P2. Kemudian selanjutnya, untuk menghitung lama tanggap dari P2 ini, kita menggunakan rumus, yakni waktu rampung dikurangi dengan waktu tiba, maka menghasilkan nilai 13. Jadi kita masukkan nilai 13 ke dalam waktu rampung dari P2 ini. Kemudian proses selanjutnya kita menentukan lagi proses mana yang akan kita layani terlebih dahulu. Di sini terdapat sisanya, yakni tinggal P3, P4 dan juga P5. Sama seperti sebelumnya, pada slide sebelumnya kita menggunakan cara perhitungan yang sama. Untuk mencari waktu sia-sianya ini kita menggunakan rumus, yakni waktu rampung dari P2 yang kita kerjakan sebelumnya ya. Kita kurangi dengan waktu tiba, di mana menghasilkan waktu sia-sia yakni 11. Kemudian untuk rasio penaltinya perhitungannya sama seperti sebelumnya, yakni waktu sia-sia ditambah dengan waktu lama, kemudian dibagi waktu lama lagi, maka akan menghasilkan nilai 1,8. Untuk P selanjutnya lakukan perhitungan yang sama. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan semua, maka dapat kita ketahui ya bahwa P4 yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi P4 adalah proses yang akan kita layani terlebih dahulu. Tinggal kita masukkan nilai waktunya, nilai waktu mulainya,
waktu rampung dan juga lama tanggap P4 dengan menggunakan perhitungan yang sama seperti sebelumnya ya, maka hasil waktu mulainya adalah 15, waktu rampungnya adalah 18, dan lama tanggapnya adalah 12. Selanjutnya tinggal P3 dan juga P5. Kita melakukan perhitungannya sama seperti sebelumnya. Kemudian hasilnya adalah P5 yang akan kita layani terlebih dahulu. Kita masukkan seperti sebelumnya dan hasil waktu mulainya adalah 18, waktu rampungnya 25, dan lama tanggapnya adalah 17. Dan ini yang terakhir, kita tinggal memasukkan P3-nya. Sama seperti sebelumnya, maka kita ketahui hasilnya yakni waktu mulainya 25, waktu rampung 38, dan lama tanggapnya adalah 34. Dan di bawahnya ini adalah bentuk Gantt chart-nya. Kemudian yang terakhir ada contoh implementasi HRN dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi HRN dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat dari aktivitas di toko fotokopi. Banyak pelanggan yang datang ke toko fotokopi untuk mencetak fotokopian. Kemudian banyak dari pelanggan yang ingin mencetak fotokopian mulai dari hanya 1 lembar hingga ratusan lembar atau mungkin hingga ribuan lembar ya. Dan juga banyak dari pelanggan yang ingin didahulukan karena ada beberapa dari mereka yang mungkin membutuhkan fotokopian itu dalam waktu yang dekat atau untuk waktu yang secepatnya atau dalam waktu tersebut. Oleh karena itu, pemilik toko fotokopian akan mendahulukan pelanggan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau pelanggan yang memiliki keluhan yang lebih penting. Sama seperti HRN di mana algoritma ini mendahulukan prioritas yang lebih tinggi. Selain itu, bisa juga pemilik fotokopi akan mendahulukan pelanggan yang ingin mencetak fotokopian yang paling sedikit. Misal ada pelanggan A, B, dan juga C. Pelanggan A ini ingin mencetak fotokopian sebanyak 2 lembar. Kemudian pelanggan B ingin mencetak fotokopian sebanyak 50 lembar. Dan kemudian pelanggan C ingin mencetak fotokopian sebanyak 100 lembar. Maka pemilik toko akan mendahulukan pelanggan A karena jumlah lembar yang ingin dicetak pelanggan A lebih sedikit. Namun tidak hanya itu saja, bisa juga apabila ada pelanggan yang sudah menunggu terlalu lama karena pemilik toko sudah melayani 10 pelanggan yang mencetak sedikit lembar fotokopian, atau misalkan ada 10 pelanggan A, B, C, D, E, F, G hingga J. Pelanggan C ini kan tadi ingin mencetak hingga 100 lembar. Sedangkan yang lainnya hanya ingin mencetak kurang dari 100 lembar. Karena tadi sudah menunggu terlalu lama, maka pemilik toko akan mendahulukan pelanggan yang sudah menunggu terlalu lama tadi. Meskipun lembar fotokopian yang ingin dicetak oleh pelanggan itu berjumlah besar, maka pelanggan itu akan tetap didahulukan oleh pemilik toko karena pelanggan itu sudah menunggu terlalu lama. Karena sudah didahului oleh pelanggan-pelanggan yang ingin mencetak fotokopian lebih sedikit. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
apabila ada kesalahan pengucapan dari saya, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang bisa dimengerti atau kurang bisa diterima, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.